New Year, New Us. 20 ke bawah tuh rata-rata mereka yang penting tampilan bagus. Ngomongin tentang makan bergizi gratis. Ini salah satunya adalah menentukan tumbuh dan berkembangnya fisik seseorang itu adalah dari nutrisi. Membuat di mindset anak-anak itu supaya sayur itu adalah makanan yang enak dan menyenangkan. Makin besar tengkorak bayi, berarti makin besar komposisi otak dan makin besar motorik-motoriknya akan berkembang. Iya. Organik mahal, Chef. Supaya mulut kita nggak pedes nanti. Oh, itu mah netizen. Oh, Gak iya. apa-apa kalau kita. One call away kalau kata anak orang zaman sekarang. Halo penonton setia RRI Bukit Tinggi. New Year, New Us. Senang sekali rasanya episode perdana podcast RRI Bukit Tinggi kembali hadir di tahun ini. Kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh syuting podcast perdana tahun 2025 katanya gitu ya. Dan tentunya kali ini bersama saya Irvi Anissa yang akan membahas tentang topik yang juga sedang menjadi perbincangan hangat bahkan di seluruh Indonesia ya kan. Nah, topik kali ini akan saya bahas juga dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama saya pastinya. Dan ngomongin apa ya kira-kira hari ini? Ngomongin tentang satu program nasional dari Presiden Prabowo Subianto yang mungkin di beberapa daerah sudah dilakukan gitu ya. Tapi ketika ini kita shoot, ketika ini kita tapping, kita rekam di Bukit Tinggi sendiri, ini masih belum dilakukan karena masih dalam tahap persiapan. Pasti udah pada tahu ya, ngomongin tentang makan bergizi gratis. Nah, ngomongin soal yang gratis-gratis, siapa sih yang gak suka nih, apalagi seperti kaum emak-emak ya kan, kalau udah denger gratisan, diskonan aja kita kejar say, apalagi gratisan ya kan. Nah, tapi makanya nih kita nunggu-nunggu kapan ya Bukit Tinggi bisa kebagian langsung nih si program makan bergizi gratis ini. Walaupun sampai sekarang masih belum terlaksana. Beberapa waktu yang lalu kita sempat dengar katanya ada 6 unit sekolah yang sudah dipersiapkan, tapi kemudian diundur lagi karena memang tentunya ini membutuhkan persiapan yang sangat matang agar ketika terrealisasi itu nggak sembarangan, karena ini berbicara tentang nutrisi untuk anak-anak, makan siang untuk anak-anak begitu ya, yang tentunya nggak boleh sembarangan juga pasti. Nah, ngomongin tentang gratisan ini, sebenarnya ini bukan hal pertama yang dilakukan oleh Indonesia. Udah ada beberapa negara yang lebih dulu tentunya melakukan program ini. Kayak misalnya ada Australia, ada Brazil, ada Finlandia, ada Prancis, India, Estonia, Jepang, bahkan juga Jerman. Nah, program ini sendiri tujuannya bagus banget, yaitu untuk meningkatkan status gizi peserta didik, bahkan juga ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak balita melalui penyediaan makanan bergizi yang sesuai dengan standar angka kecukupan gizi atau AKG harian. Nah, program MBG ini juga menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat kita tentang pentingnya pola makan sehat dan juga gizi yang seimbang, sehingga diharapkan nanti masyarakat itu bisa menerapkan kebiasaan itu dalam kesehariannya. Oke, kalau gitu nih, langsung aja ya kita bakal bahas sama 2 orang narsum kita hari ini. Tamu spesial kita hari ini, tamu perdana podcast RRI Bukit Tinggi tahun 2025 ya kan, untuk ngomongin tentang program makan siang bergizi gratis ini. Ada Bunda Yeni atau Bunda bidan kita yang selalu dikenal orang dengan panggilan Bunda. Ada yang tahu nggak sih Bu, nama Bunda itu sebenarnya siapa? Semuanya tuh manggilnya Bunda. Dari yang kecil sampai yang tua manggilnya Bunda, ya kan Bun? Iya. Tapi ada yang nanya nggak Bun, Bunda tuh namanya sebenarnya siapa Bun gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya atas kesempatannya ya yang Iya. diberikan untuk Bunda secara pribadi, dan juga terima kasih Chef, selamat ketemu untuk pertama kali ini. Betul banget, Chef Rico juga dia yang Iya. jadi apa ya kali ini ya, temen atau partnernya Bunda ya. Iya. Jadi cocok banget ada Bunda selaku bidan di sini, dan juga ada Chef Rico yang merupakan salah satu chef di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya ya Chef ya. Bukan di Bukit Tinggi aja ya, di Kabupaten Agam juga ya Chef. Agam dan Sumatera Barat. Agam dan Sumatera Barat, bener. Di Indonesia. Indonesia juga mudah-mudahan pastinya go ya. internasional. Yang sekarang juga merupakan dosen di Fakultas Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Oh, di Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Prodi Pariwisata. Oke deh. Nah, ngomong-ngomong tentang makan siang gratis ini nih ya. Kalau misalnya kita bahas lebih dalam nih Bunda dan juga Chef, aku pengen nanya dulu nih di awal nih, Bunda sama Chef itu kalau makan itu tipenya tuh suka yang ngeliatin gizinya dulu nggak? Kan ada orang tuh Bun, beli apa lihat dulu komposisinya apa gitu ya Bun ya, atau tipe yang ya udahlah makan aja gitu, atau dihitungin Bun, ini nasinya udah berapa kalori, ini berapa gitu. Itu kayaknya gitu Chef Bun? ya kayak gitu. Kalau Kalau kita Bunda enggak, gimana? kalau kita enggak, gimana rasanya makan yang enak aja.
Contoh umpamanya Mhm, kan lagi nggak ada selera makan. mhm. Kita bikin sama lado sama Iya, maco goreng gitu deh, Cel. betul. Tapi makan bisa nambah loh. Iya. Tapi kalau dikasih yang kayak dendeng, ayam goreng, Iya, malah kayaknya nggak mau. lagi selera tuh lagi nggak gitu ya. Lebih suka makan enak, bukan menilai Gizi. berapa kadar gizinya loh gitu. Oke, oke. Itu pembuka salero. Pembuka salero. Pembuka Apalagi salero. ada pete atau jengkol kan. Padahal nilai gizinya nauzubillah nggak tahu. Nah, gimana chef nilai gizinya? Karena itu juga kebiasaan aku nih Iya, iya. soalnya. Kalau gizi sih Bunda sih yang paling tahu ya berapa Iya, gizinya. iya benar. Tapi kalau kayak tadi tuh sambalado, maco gitu-gitu Iya. ya chef ya. Itu sebenarnya kan makanan yang sehat ya. Maksudnya, Sehat tergantung orang yang makannya juga sih sebenarnya. maksudnya gimana chef? Kalau lagi sakit mah kan gak mungkin makan pedas. Oh ya. iya. Kondisi Iya orangnya. juga. Kondisi orangnya ya harus sehat dulu gitu Iya, ya. iya. Tapi kalau chef gitu nggak? Kalau aku sih lebih prefernya ke bentukan sih. Maksudnya bentukan Condong mato kanan. ranca. Nah, gitu sih. Makasih chef. Contoh salero kanan Kanan. lama. Lama, iya. Tapi jangan bener-bener. lihat tetangga orang ya. Pokoknya itu aja. Masa lebih cantik pula tetangga daripada daripada istri. istri sendiri ya bun. Tapi kalau tetangganya Irvi mungkin sih bun. Nah, menurut Bunda dan juga chef nih, kalau di Indonesia ini ya, berapa besar sih pemahaman dan juga kesadaran orang itu untuk makan bergizi dan juga makan sehat, Bun? Dari pasien-pasien Bunda deh. Ada nggak sih Bun yang mungkin nanya ke Bunda, jadi makan apa yang nggak boleh nih Bun, gitu biasanya kan? Jadi Irvi, jadi dari kita konsultasi dengan pasien sehari-hari di sini, yang terutama sekali adalah ibu hamil, Mhm, ibu menyusui, ibu bersalin dan juga anak-anak bayi dan balita. mhm. Karena canggihnya teknologi dan media sekarang, Iya. pasien tuh kadang-kadang bisa jadi dia sifatnya nguji loh, Chef. Oh, Karena dia udah baca nih, Iya, tapi iya, ke iya. pasiennya ditanya sama kita nih. benar. Itu keseringan ya. Mhm, Jadi mhm. pasien sering nanya, terus kalau umpamanya ibu hamil, makanannya apa sih? Kalau kita biasanya kalau orang nggak ada selera makan dengan ibu hamil di awal-awal kehamilan, Mhm. kan kita sering ngucapin kayak gini, pokoknya asal makan, Iya, pokoknya asal terisi perut, kan kayak gitu. betul. Sebenarnya dari sini kita sebenarnya memberikan edukasi ke pasien bagaimana memenuhi kebutuhan gizi yang terhadap diri kita sendiri dan si dedek janin yang kita kandung gitu ya, yang menumpang ke rahim ibu. Iya. Nah, di sini kita terlalu memberikan, usahakan setiap makan ada protein yang menyokong. Oke. Nah, karbohidratnya adalah sebagai sumber kalori, tenaga, dan untuk stamina ibu. Mhm. Nah, protein ini ada pertumbuhan untuk janin dan kebutuhan ibu. Contoh, dalam keadaan kurang sehat dan segala macam, ini membantu sekali. Jadi Bunda mungkin tipikal dari bidan yang selalu nyeleneh sama pasien dan selalu dekat sama pasien dalam memberikan edukasi seperti itu. Iya. Jadi intinya dari sebenarnya edukasi kita ini bagaimana merubah mindset pasien ibu hamil, apalagi dengan gangguan istilahnya morning sickness dan segala macam, mengafirmasi diri loh. Mhm. Kita bisa kok. Kita harus enggak gini loh. Nah, kita harus begini. Jadi intinya pasien tuh menyadari bagaimana kebutuhan itu sebenarnya. Oke. Kalau umpamanya untuk diri kita sendiri, mau puasa, mau makan sekali atau 2 kali, Iya. itu untuk diri. Betul. Tapi kalau bagaimana ada yang numpang, ada yang bonceng sama kita. Iya. Berarti kan kita harus mempunyai tambahan dari nutrisi makanan gitu betul. loh. Itu Jadi isi. beda kebutuhannya ya Bun ya. Jadi Bunda bilang sama pasien saya kayak ini. Nah, kira-kira bisa nggak bapaknya ngasih makan? Coba tanya kayak gitu sama pasien. Mhm. Dia kadang-kadang bingung. Enggak Bun ya. Kenapa ya? Karena ini masalahnya kebutuhan anak tuh kita yang beri. Iya. Satu lagi, makanya sifat dan tabiat anak tuh setelah lahir tuh 90% boleh dikatakan dari penelitian dia ngikut watak mamanya. Ibunya ya. Kenapa? Karena kemana pergi dibawa, Iya. ke kantor dibawa, ke Betul. pasar dibawa, ke masjid dibawa, Iya. ngaji dibawa semua. Jadi makanya sifat dan karakter ibu tuh akan mencerminkan ke janin yang dibawanya, termasuk dengan pola makan loh, Chef. Ini Iya. itu Bunda ngakui ke diri Bunda sendiri Mhm. dengan anak-anak yang Bunda kandung, dengan pola makan dan segala macam akan kebawa. Oke. Jadi kita sering memberikan edukasi sama pasien seperti itu. Apapun yang kita lakukan, aplikasinya adalah anak atau janin yang ada dalam rahim. Iya, Gitu, Evi. itu yang jadi prioritas gitu prioritas ya Bun itu. ya, betul. Nah kalau sepengalaman chef nih dalam kegiatan sebagai seorang chef juga gitu ya, penting gak sih chef atau klien-klien chef gitu ya, mementingkan nilai gizi dari makanan yang mereka order atau mereka ingin chef buatkan itu gak sih? Oke. Itu termasuk salah satu concern gak buat mereka? Kalau dari selama ini yang dari pengalaman ya, kalau yang concern tuh kebanyakan itu lebih kepada yang usia udah 40 tahun ke atas.
Oke. Iya. Contohnya kayak kemarin itu kita rilis menu. Mhm. Kalau yang dari 20 ke bawah tuh rata-rata mereka yang penting tampilan bagus. Iya. Dan Kekinian kekinian mungkin ya, ya. mencerminkan budaya Barat, Eropa, Oke. dia udah hajar aja. Walaupun Oke. kebanyakan makan itu lebih cenderungnya ke fast food ya. Iya, 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 Yang iya, iya. dimana ya prosesnya tahulah kalau fast food seperti apa. Betul. Tapi kalau 40 tahun ke atas mereka cenderung banyak yang pilih yang metode steam, Oke. tanpa lemak dan segala macam. Tapi concern kalau untuk yang nilai gizi seperti yang tadi. Lebih Oke, banyak oke. ke yang 40 tahun ke atas. Jadi itu lebih karena bukan ini ya, tapi emang harus ya. Keharusan sebenarnya. Bukan karena pengen sehat ya Bun ya, tapi Iya. karena kalau makan salah dikit, nah udah banyak tuh udah gangguan gangguan. lagi. Dampaknya kelihatan langsung Iya. sebenarnya. Dampaknya langsung. Betul, langsung Iya. terasa gitu ya. Dibuat sadar sih sebenarnya, bukan kesadaran ya, tapi dibuat sadar. sama kondisi. Sama kondisi. Kondisinya sendiri gitu ya. Nah, Bun, selain untuk kesehatan tubuh nih Bun, apa sih manfaat dari makanan bergizi itu Bun? Selain memang untuk jaga kesehatan, terutama buat anak-anak gitu Bun. Sebenarnya dalam hal ini nutrisi ataupun makanan ini sebenarnya kan sama dengan minyak atau pelumas bagi kendaraan. Oke. Kalau sekiranya kebutuhan minyak atau apa istilahnya bahan bakar lah ya, Mhm. bahan bakar ataupun pelumas itu nggak komplit ya chef ya sama tubuh, tentu Mhm. akan menjadi gangguan. Nah, terutama bagi anak-anak bayi dan balita dan juga anak prasekolah, Mhm. ini salah satunya adalah menentukan tumbuh dan berkembangnya fisik seseorang itu Fisiknya. adalah dari nutrisi. Iya. Yang kedua, bagaimana dia tangkapnya waktu belajar Oke. dan perkembangan motoriknya terhadap sesama teman. Contoh kita ada sering lihat di PAUD atau di taman kanak-kanak, anak tuh ada yang cenderung suka menyendiri, Iya. cenderung tidak beraktivitas sama dengan teman-temannya. Mhm. Nah, kita kaji ke belakang, mungkin bapaknya di mana kerja, mamanya di mana kerja, Oke. dan kita bisa membayangkan kalau ekonomi di bawah rata-rata, tidak mungkin nutrisinya terpenuhi. Iya, Nah, betul. Terus yang pertama, yang kedua, yang selanjutnya adalah konsentrasi belajar dari anak. Oke. Termasuk di sini dia tangkap anak gimana. Iya, iya. Menentukan anak itu cerdas, berprestasi adalah yang menentukan nilai gizi ya chef ya. Jadi itu Oke. banyak sekali pengaruhnya. Makanya Bunda lebih cenderung menentukan suatu keadaan bayi yang lahir Mhm. adalah dengan bagaimana ibunya memenuhi nutrisi pada waktu kehamilan. Iya, 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 iya. Kalau Bunda sama dengan program stunting sekarang, kita kan memperbaiki nih, Iya. kayaknya generasi stunting, anak-anak balita yang stunting ini Betul. yang dimana tidak sesuainya umur, pertumbuhan dan berat badannya. berat badan. Nah ini kalau Bunda lebih mengonsepkan ini adalah pada waktu masa kehamilan. Sebab di sini pabriknya untuk menentukan hasil dari produknya itu Iya. atau pabrikannya itu adalah dari hasil bahan baku yang Yang digunakan. digunakan gitu loh. Iya, 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 Jadi betul. bibit bobot itu memang pengaruh ya chef ya. Kelihatan dari Iya, makan. Jadi di iya, situ benar. termasuk dengan proses kelahiran gitu loh Elvi ya. Mhm. Ada bayi dengan proses persalinan dari mulai udah nongol dia tuh Iya. dibersihkan jalan saluran nafasnya cuma masih di vulva, maaf masih di vulva Iya. ibu, Aha. kita bersihkan dia langsung nangis teriak. Itu yang sehat. Itu yang ya, sehat. Bun? Iya, Jadi iya, terlihatlah situ tuh bayinya lahir bugar istilahnya. Oke. Nah, jadi kalau bayinya dengan lahirnya lemes, tidak berdaya, kita harus melakukan stimulasi dulu rangsangan. Iya, iya, Bayinya iya. baru merespon menangis. Betul. Itu menandakan salah satu dampak juga dari faktor gizinya. Itu Oke, kira-kira oke, dipandang oke. Bunda. Oke. Irvi dulu teriak nggak Bun? Aku pengen masuk lagi. Dunia ini begitu kejam gitu. Berarti Ini sehat. enggak gitu. banget. Ini salah siapa sebenarnya? Pengen balik lagi tapi gak muat, ya udahlah keluar lagi aja lah gitu. Tapi Bun kan kategori umur, gender itu kan beda-beda pasti kebutuhan gizinya Pasti. ya Bun ya. Ya sama dengan pakaian sebenarnya. Iya kan? Pakaian anak 1 bulan dipakaikan ke anak 1 tahun kan ya cocok Iya, juga. iya, benar-benar. Nah, jadi kita sering mengimplementasikan kayak gitu sama pasien. Ini anaknya 1 bulan. Iya. Dipakaikan pakaiannya atau anaknya umur 1 tahun dipakai pakaian 1 bulan kan udah Betul, cocok juga. betul. Jadi kayak gitu kita. Jadi Bunda selalu memberikan edukasi ke pasien adalah alam takambang jadi guru loh chef. Iya, iya. Jadi iya. melihat pengertiannya dari mana pasien tuh bisa menyikapi cerita kita ini. Oh begini ya, kayak sendal Iya. anak 1 tahun dipakai sama anak 5 tahun atau sebaliknya. Betul. Nah, tapi kalau kita berbicara dengan bahasa tinggi, bahasa langit, pasien tuh malah bingung. Kita udah payah nyerocos kayak gini, pasien bingung aja kayak gini. Jadi Malah kita nggak ngerti. kita ngambil dari peristiwa alam aja, Iya, iya, kebutuhan betul. gitu. Yang gampang dimengerti gitu ya, gampang Bun. dimengerti ya dengan pakaian, dengan kebutuhan, kayak sendal dan sepatu. Ini anak umur 5 tahun Iya, iya. dipakein sendal 1 tahun kan nggak muat nggak juga. muat. Jadi bagaimana? Kayak gitu. Jadi Nah. pasien tuh kasal konsul sama Bunda, pasti ngakak.
Pasti ngakak. Itu salah satu obat loh, Bun. Kayak gitu. Itu salah satu obatnya, Bun. Jadi nggak usah pakai obat-obatan kimia, udah ketemu sama bundanya tuh udah separoh gitu loh obatnya tuh masuk. Alhamdulillah ya kan? lah kayak gitu. Nah, andai nih Bun ya, kita tuh nggak bisa memenuhi kebutuhan gizi kita perharinya gitu ya, Bun. Apa nih dampaknya untuk tubuh kita? Udah pasti dah. Sama dengan minyak motor tadi kata Bunda. Iya. Kita pakai minyak batu premium atau pakai bahan bakar. Aha. Kita ngisi 1 liter ya, Chef ya. Iya. Tapi tujuan kita berang panjang, nyampe nggak kira-kira? Ya ampun, Nah, didorong, kayak gitu. ngedorong kita ya, Bun. Jadi akhirnya semua keadaan tubuh kita akan terjadi pengaruh, termasuk dengan kayak kalau umpamanya ibu hamil, dia akan kelihatan lemah, dia akan kelihatan tidak berdaya dan tidak bersemangat. Iya. Bagaimana memenuhi kebutuhan dan memenuhi kebutuhan diri sendiri, dan juga sebagai seorang calon ibu itu selain untuk diri sendiri, janinan juga beraktivitas untuk melayani suami. Iya. Nah, ini betul. selalu Bunda tekankan sama pasien. Kita tuh hamil tuh sebenarnya adalah anugerah, rezeki. Kenapa? Karena tidak semua orang yang ditompangi Allah dalam rahimnya tuh janin. Iya, betul. Nah, bagaimana kita menyikapi? Jadi efek yang kata Irvi tadi itu banyak sekali. Konsentrasi, keadaan kesehatan yang semakin menurun. Iya. Apalagi sekarang penyakit udah macam-macam aja nih. Kemarin COVID ya. Tapi Sekarang namanya keren, Bun. apa sekarang? Namanya Apa kan tuh? keren-keren Apa tuh, kan. apa tuh? Ya, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Yang mana tuh? Apa namanya? Covid itu. Oh, yang COVID Karena ada itu. yang baru juga kan? Iya, tapi aku belum hafal namanya. Oh, iya. Belum hafal. Tapi Mudah-mudahan keren. nggak sampai ke sini Nggak gitu ya, sampai. Bun ya. Jadi Dan- kayak gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang pengaruh daripada nutrisi yang kurang ini terhadap Iya. diri kita sendiri ya. Betul. Itu untuk orang dewasa, belum lagi untuk anak-anak. Iya. Pasti lebih jauh, lebih buruk lagi pengaruhnya ya, Bun, Iya. kalau misalnya tidak terpenuhi kebutuhan gizi mereka gitu kan. Jadi benteng kita tuh nggak full ya. Kayaknya tentara kita tuh nggak siap loh, Chef Iya, ya. iya. Jadi bisa aja orang nyelinap masuk ke ibaratkan ke tubuh kita, penyakit akan cepat masuk ke tubuh kita. Apalagi ibu-ibu hamil yang tidak memenuhi kebutuhan nutrisinya, otomatis ya orang flu dengan nutrisi yang kurang dia terpapar flu. gampang, lebih gampang Otomatis kalau udah terpapar. flu, selera makan akan menurun. Iya. Kebutuhan tidak akan terpenuhi. Betul. Dan penyakit lain akan menyerta gitu loh. Oke, betul. Nah, kalau ke Chef Rico nih sekarang, kita kan kalau makan ya Bun ya, biasanya kan kita kayak ngelihat bentukannya bagus, terus kita udah kebayang rasanya enak gitu ya. Nah, kalau pengalaman Chef nih, masakan seperti apa yang menggugah selera untuk orang, Chef? Orangnya siapa dulu nih? Irvi. Kalau Irvi mah kata Chef Rico apa aja dikasih juga dimakan gitu ya, Chef. Agak Untuk PR kebanyakan juga. tamu Chef selama ini gitu. Ya agak PR juga sih sebenarnya. Oke. Karena kita harus tentukan dulu target marketnya siapa kan ya. Nah kalau untuk yang seperti yang tadi, kalau untuk yang anak-anak ke bawah itu mereka lebih tertarik melihat sesuatu yang Bentukan crispy ya, unik. Iya, Nah, iya. kalau untuk anak-anak biasanya seperti yang ada kayak icon-icon kayak gitu. Nah, bikin sayur pun kalau saya di rumah bikin sayurnya bikin kayak bunga misalnya. Ya ampun, Iya. repot banget, Repot Chef. ya. Tiap hari mau bikin kayak begitu ya kan? Ini mau siaran, Chef. Nah benar. Jadi sebenarnya polanya sebenarnya untuk membuat di mindset anak-anak itu supaya sayur itu adalah makanan yang enak dan menyenangkan sebenarnya. Itu Itu PR-nya. sebenarnya tuh di awal ya harusnya Iya. dibentuk itu dulu ya, Benar. Chef ya. Jadi kemudian mereka terbiasa gitu kan. Nah, ini sebenarnya nyambung ke pertanyaan aku selanjutnya. Emang gimana caranya supaya anak-anak mau makan sayur? Karena itu penting Iya. banget ya, Bun. Iya, iya. Ya kan, Iya. Bun? Gimana tuh, Chef? Yang pertama marahin dulu. Oh jangan. Langsung marahin anaknya gitu ya. Anaknya Salah ya. langsung tampak bapaknya langsung kabur. Iya, langsung Ya karena bukannya kesabaran makan. bapak-bapak ini nggak lebih tebal dari tisu ya sebenarnya. Oh gitu. Nggak, sebenarnya kayak gini. Konsep makan sayur itu harus dibiasakan bagaimana seorang bapak, orang tua juga, ibu-ibunya juga, bahwa sayur itu adalah makanan yang enak. Oke. Tapi dengan mimik ya seperti itu. Iya, iya, makan, iya. oh ini enak loh kayak gitu. Nah kemudian membiasakan ke anak-anak bahwa di setiap hari itu di hidangan itu selalu ada sayur. Oke. Nah, kemudian Jadi kalau kayak mereka nggak punya pilihan lain iya gitu ya. benar. Nah, karena akan terbiasa karena dibiasakan. gitu Dibiasakan kan. ya sih, Kemudian, benar-benar. Kenapa anak-anak tidak suka sayur kan karena rasanya sebenarnya ya. Iya, iya. Jadi anak-anak itu sensor lidahnya lebih banyak daripada orang dewasa Iya, ya. Bun, ya? betul. Nah, jadi berapa ratus pun banyak ya. Banyak sekali Jadi sensor. kalau kita kan cuma ngerasain ya. pahit, manis, asam, Iya, asin dan iya, segala iya, macam. iya. Kalau anak-anak tuh lebih banyak. Oh, Sehingga mereka gitu. tidak menyukain sayur itu karena sayur banyak ada rasa macam-macam. Oh Nah, gitu. Untuk mengkamuflase rasa sayur yang kurang Iya. enak itu tadi, Mhm. ya biasakan gunakan makanan yang mereka suka. Itu paling biasa anak-anak kan sukanya makan kerupuk. Oke, benar. Sesuatu yang bisa dikunyah ya kayak Crunchy, gitu ya. crunchy gitu kayak ya, gitu. betul. Nah, salah satunya dengan membiasakan itu, kemudian bikin makanan yang dari sayur tapi merupakan substitusi dari daging misalnya atau ayam. Oke. Nah, contoh bikin nugget
tapi dari sayur. Tapi Tapi dari combine sayur. juga bisa. Ada juga anak-anak yang memang anti banget dengan sayur. Iya. Lihat bentuk sayurnya aja dia udah nangis ya. Betul. Ada yang Fobia dia fobia ya. terhadap Ada. sayur, Iya, ada fobia dia. kayak gitu. Mhm. Nah itu mungkin bisa kita buat dengan makanan cair. Contoh kalau mereka suka makan bakso misalnya, Ya. bikin kaldunya dari sayur. Nah Oh, kenapa? oke. Karena nutrisi dari sayur itu akan gampang larut di cairan ya bun ya, di air Iya, yang iya, iya, dipanaskan iya, ya kan iya. gampang larut. Oh, jadi bisa bikin kaldu dari sayur ya, Chef ya? Bisa. Selama ini taunya kaldu apa? Kaldu. Sapi sama ayam ya? Iya, betul. Iya. Mereknya apa? Enggak Enggak boleh, belum masuk mereka. Oh, ternyata, oh iya kan ada juga kaldu jamur ya Iya, kan? kaldu sayur. Oh iya, iya, iya. Paling betul, bagus betul. itu kaldu sayur. Kaldu dari sayur. Apa aja sayur yang bisa dibikin jadi kaldu? Yang paling sering digunakan itu sejenis umbi-umbian. Contoh Mhm. kayak wortel, Mhm. kemudian ada Brokoli ya? bombay, brokoli. Oh, Nah, oke. gitu. Tapi pembuatannya sama seperti Sama, kaldu sama. biasa gitu ya? Paling bagus itu jangan suhunya terlalu tinggi. Jadi Kenapa? lama Iya, masaknya? karena heat temperature itu akan merusak nutrisi. Oh gitu. Oke, Kandungan oke. dari sayur ya, Chef ya. Iya. Nah, masak sayur itu kan juga tricky ya, Chef. Hmm. Ada sayur yang katanya nggak boleh lebih dari 3 menit dimasak di air yang mendidih gitu kan. Terlalu Bun, ya? lembek jadi nggak ada Terlalu lembek, betul. gizinya. Ya. Ada juga sayur yang nggak boleh dimakan kalau lewat dari 2 jam. Heeh. Nah, bener gak tuh, Chef? Gimana Dia masak lihat sayur mana yang ini bener? sayurnya. Lewat mana? Jadi gimana masak sayur yang bener itu sebenarnya, Masak Chef? sayur yang benar. Atau tergantung sayurnya? Iya, macam-macam juga. Apalagi kalau jenis sayur hijau. Iya. Hijau yang kategorinya masih tipis ya, daun-daunan ya. Iya, kayak bayam Nah, gitu lah lebih ya, banyak- umum. Lebih cenderung itu dengan sistem balancing sebenarnya. Apa itu, Chef? Balancing. Balancing. Nah. Aduh, ini. Langsungnya ke mobil kayak biasa-biasa. Balancing ya, Bun. Harus imbang ya. Iya. Balancing itu kita mencelupkan ke air mendidih sebenarnya. Oh, Nah, jadi si gitu. sayuran ini siapkan dulu air sampai mendidih, beneran mendidih 100 derajat kan ya. Mhm, Kemudian si sayur dimasukin. mhm. eh, Cuman sekitar 1 menit atau 2 menit. Ditutup tergantung nggak, saya. Chef? Oh enggak, jangan ditutup. Oh gitu ya. Karena kalau penutup Oke. itu akan merubah klorofilnya menjadi lebih hitam dia. Oh, Warna sayurannya. Oke, oke. Jadi Jadi nggak harus menarik, tetap terbuka. pewarnanya nggak menarik jadi. Iya. Kemudian kita keluarkan langsung. Mhm. Nah, kalau si sayurannya ini akan kita gunakan pakai kuah setelah itu, Mhm. berarti langsung dimatikan saja apinya. Oh, Oke, tapi kalau seandainya si sayuran ini cuman kita rebus doang, Mhm. di blend doang, kita masukin ke air es biasanya. Oh, Kenapa air oke. es? Karena prosesnya akan berhenti di situ, proses pematangan. Iya, iya, iya. Bayangkan iya. kalau Irvi ini habis ngeblend sayur, Mhm. dikeluarin kan, Ya, tanpa masukin ke air es itu kan masih panas tuh. betul, Nah, betul. si sayur yang panas itu mematangkan dirinya Iya, lagi dia di situ. masak lagi gitu Nah, ya. makanya warnanya akan lebih butek, warnanya Betul, akan betul, lebih hitam. betul, betul, Apalagi betul. bayam kan? Iya, Iya, bayam. benar. Gampang Sama kan? kangkung Sama juga. kangkung. Iya. Mhm, Kangkung yang mhm. warnanya bagus tuh hitam di bawahnya kan. Iya, 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 benar. Oh, karena itu ya, Chef Nah, ya. itu. Oke, oke. Tapi kalau yang sayur-sayuran yang berwarna kayak wortel misalnya, tergantung tebal tipisnya. Oke. Oke. Jadi dia- Anak-anak biasanya suka yang lebih crunchy biasanya. Iya, wortel yang lebih agak-agak masih krenyes Yes. gitu ya. Kalau- Oke. Jadi warna dari sayur juga mempengaruhi daya tarik ya. Betul, jadi Menggugah menarik selera untuk juga anak-anak sebenarnya Bun. ya. Mhm, Karena mhm. kita kalau kayak kita bikin kan kayak sayur bayam, kangkung kan warnanya jadi hitam dari segar jadi hitam. Iya. Itu rahasia ya. Udah Chef, ya? males. Iya. Kan dapat Jangan pelajaran lagi nih ya kan. Iya, Intinya Betul, jangan betul. ditutup, jangan ditutup. iya, iya. Baru aja kemarin, Chef, aku bikin sayur bayam pakai santan nih. Hmm. Anakku nggak mau makan. Hmm. Kenapa itu warnanya abu-abu bukan putih? Katanya gitu. Oh iya, karena itu kali ya, Chef ya. Oke. Dapat Dia nggak pengalaman mau kita makan. ya. Langsung dapat pengalaman, Bun. Nah, ini buat Bunda dan juga Chef Rico juga nih ya. Balik lagi ke makan siang gratis kita ini nih, Bun ya. Iya. Apa sih desain yang apa ya, yang ideal gitu menurut Bunda dan juga Chef Rico untuk program ini gitu? Apa aja yang harus ada di dalam satu paket makanan itu gitu ya? Bisa jadi mungkin dari vitaminnya, kemudian juga dari kandungannya atau pemilihannya. Kayaknya chef dulu ya. Iya, Kayaknya chef dulu nih. karena Boleh, boleh. komposisinya nih ya. Bener-bener. Komposisi ya. Gimana sih, Chef, yang idealnya gitu, Chef? Itemnya ya. Mhm. Kalau dari sisinya seorang chef berarti kita akan lihat juga dari food cost yang dikasih oleh pemerintah itu sekitar 10.000 ya. Iya. 15.000 kalau nggak salah. Sudah 15? Udah turun lagi, Bun. 10.000, Bun. Apa enggak? Iya kan, Bun? Ada Ya ada kan, Bun? bocoran kayaknya salurannya kayak bocoran. Bocor mulu, bener, Bun. Iya. Makanya tuh, Bun. Kemarin tuh dengar 15.000 15.000 per anak. Ya, sekarang udah jadi 10.000, Bun. Ya, karena ada masukan dari ahli apa ya? Karena katanya cukup di 10.000. Betul. Oke. Nah, kalau dilihat dari budget yang 10.000, nah seandainya ini budget itu saya yang ngelola gitu, tanpa ada perantara orang ketiga, mungkin akan sangat cukup Iya, iya, iya. dari jumlah itu. Dari sisi Oh, oke. chef ya, karena kita lihatnya akan ada food cost nantinya. Food cost dari si pengelola itu sendiri. Nah, idealnya 10.000 itu cukup sebenarnya untuk Sebenarnya cukup, Chef. cukup sebenarnya kalau tidak menggunakan banyak vendor.
vendornya Iya. langsung dari yang pertama misal. Contoh Jadi seperti satu vendor mungkin Ah, gitu ah. ya. Mhm. Ya, tapi kalau sudah ada vendor yang macam-macam, misalnya nih dikasih ke pengelola, jadi pasti dia kan cari keuntungan ya, Betul, kan nggak mungkin betul. kerja bakti ya. Betul, Nah, betul. pasti akan ada keuntungan yang diharapkan di situ. Nah, itu akan sangat sedikit sekali item yang akan diberikan. Mhm. Bahwa makanan bergizi itu kan nggak selalu mahal ya. Iya, Benar betul, sekali sebenarnya. betul. Kita bisa banyak menggunakan dari protein ada hewani, nabati dan banyak Betul. dikombin dengan sedemikian rupa. Tapi propernya kalau menurut saya itu ini dari sisi yang biasa kita lakukan ya, Mhm. mungkin lebih baik kita jadikan sebagai satu makanan tambahan saja, bukan makanan pokok. Oke. Contoh, lebih fokus kita ke proteinnya saja. Kenapa? Ya, Mungkin ya kalau nasi rata-rata di rumah ada ya Bunda ya. Pasti. iya Nah, ya rasanya betul. Jadi si siswa bisa bawa nasi dari rumah, lauknya disediakan yang dari 10.000. Iya kan? Mungkin akan lebih efektif, akan Apalagi lebih besar ya. kayak kita orang Minang kan nggak mungkin nggak ada nasi ya, Iya. Bun. Sarapan Makanan nasi ya. pokok ya. Makanan itu ya. pokok Iya. banget. Sarapannya nasi. Sarapannya Pakai nasi. roti ya. Sampingannya tuh roti. Iya. Iya, Nah, bener-bener. Udah Kayak makan gitu. roti 2 potong, 2 potong. yang nasi diminta juga Iya, dong. bener. Itu kebiasaan kayak gitu gitu. Namanya tuh. juga orang Minang, Bun. Nah, jadi seandainya Gitu dari ya. modal 10.000 anggap dikeluarkan food cost berapa persen? Mhm. Coba modalnya saja anggap modalnya 7.000. Iya. 7.000 itu udah cukup besar potongan ayam loh. Ayamnya. Nah. 7.000. Sekarang mungkin telurnya bisa berapa buah kan ditambahin Iya, dengan iya. sayur. Betul, betul. Nah, si modal untuk nasi kembalikan ke orang tua. Iya. Mm-mm. Nah, jadi orang tua mereka bawa nasinya saja. Lagian kalau makan anak-anak berapa banyak lah gitu ya, Bun ya. Iya. Kan nggak terlalu banyak juga kan porsi nasinya Betul, gitu betul. ya. Tapi nih Bun, kalau ngomongin tentang makan bergizi gratis juga, Bunda punya pengalaman gak sih mungkin ketemu anak atau ibu hamil ataupun ibu menyusui yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka di kota Bukit Tinggi dan sekitarnya? Kan pasien Bunda dari Agam juga pasti kan? Alhamdulillah ada. Mhm. Jadi kalau dikaji dari bawahnya ini, Vi, Mhm. tentu dari bayinya ya, bayi Iya. balita, terus anak prasekolah, Mhm. baru ke hamil dan ibu menyusui. Iya. Nah di sini banyak sekali kita temui pasien dengan contoh bayi dengan berat badan lahirnya Mhm. atau perkembangan berat badannya per bulannya tidak standar ya, atau di bawah garis titik-titik atau BGM, garis merah gitu ya. Oke. Nah sebenarnya kita ini tenaga kesehatan nggak bisa menjas ya. Mhm. Contoh dia punya anak sekarang umur 1 tahun, Iya. cuma berat badannya cuma mencapai 5 atau 6 kilo ya Chef ya. Mhm. Kalau dikategorikan itu kan udah di bawah garis merah. Di bawah garis Nah merah ya, Bun? bagaimana kita menyampaikan ke pasien atau ke keluarga dengan trik kita, Mhm. jangan sampai keluarga ini tersinggung Iya. dan merasa minder dengan Betul. berat badan bayinya ini. Mhm. Nah disinilah trik kita tenaga kesehatan untuk menyampaikan. Karena sering Bunda dengar pasien tuh mengeluh, anak saya dibilang kurang gizi loh Bun. Iya. Gitu loh. Iya. Padahal iya. memang kurang gizi. Iya Tapi betul. Nggak betul. bisa terima. dikata. Tapi nggak terima. Memang nggak terima. Cuman ada kelemahan kami orang kesehatan nih, Iya. tidak mengkaji berapa sih berat badan lahir anak ini sebenarnya. Oke. Apakah dia termasuk prematur, Oh iya. lahir normal, atau berat badannya lahir di atas normal. Mhm. Karena pertumbuhan anak yang dengan BBLR atau prematur tidak akan sama pertumbuhan dan perkembangannya dengan anak lahir normal. Oke. Nah, disinilah seni kita menyampaikan kepada masyarakat agar pasien itu betul-betul tersentuh hatinya dengan pembicaraan kita Mhm. dan memahami. Tapi kalau pasien itu sudah tersinggung, bagaimanapun kita Iya, menyampaikan, benar. dia akan tidak nyaman. Betul. Jadi betul. dengan contoh Bunda tanyakan dulu lahirnya berapa? Lahirnya cukup 8 bulan Bun, cuma 2,1. Mhm. Sekarang umurnya segini, beratnya segini. Mhm. Ditengoklah KMS-nya, Iya. IMT-nya, indeks massa tubuhnya gitu Mhm. kan. Sebenarnya ini betul dia kurang di berat badannya kurang di bawah standar. Iya. Cuman kita kaji lagi karena pertumbuhan anak dengan berat badan lahir rendah dengan lahir normal tidak sama. Memang Jadi tidak ibu-ibu nggak sama. usah minder kok. Aha, Pokoknya aha, terpenuhi aha. kebutuhannya. Bahkan bisa jadi anak yang lahir seperti ini kalau nutrisinya bagus, otaknya lebih berkembang loh dengan baik. Iya, Nah ketentuannya iya, ada dari otak. Iya. Makanya cerita lagi kalau cerita semua benar ini Mhm. nyambi-nyambi semua, Vi. Dapat Jadi sedikit ya, ya Bun. nyambung semua. Jadi Mhm. sama dengan Bunda di rumah di BPS Bunda tuh sebenarnya Bunda lebih sering mengajarkan pasien atau bayi yang rada tuh tidurnya tengkurap time tuh. Oke, Karena tummy kenapa? time. Tidak ada penekanan pada otak kecil, ya. Oke. Jadi makin besar tengkorak bayi, Aha. bukan hidro ya. Iya. Makin besar tengkorak bayi, Mhm. berarti makin besar komposisi otak dan makin Oke. besar Banyak
jaringan otak. motorik-motoriknya akan Iya, berkembang. iya. Tidur tengkurap itu salah satu keuntungannya untuk bertumbuh dan berkembangnya adalah dari Di otak. otaknya itu Oke. sendiri. Jadi apabila otaknya telah bertumbuh dan berkembang dengan baik, otomatis akan terbentuk semua kekebalan tubuh, akan terbentuk motorik yang bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan anak balita gitu loh. Iya, iya, Itu iya, kalau benar-benar. Bunda, karena Bunda sering mengkaji dari alam gitu. Betul. Contohnya di sekitar kita Iya, langsung kayak ya, gitu, Bun. Bunda. Kayak gitu Bunda. Nah, kalau Chef nih ngomongin alam, Asik. ngomongin Alam alam, tak kambang jadi guru. Abang jadi guru tadi, cara milih bahan makanan dari alam nih yang bagus kira-kira tuh yang kayak gimana ya, Chef? Organik. Yang Ya, organik. ya. Organik mahal, Chef. Iya, Yang murah tapi bagus gimana, Chef? murah tapi bagus mama. Iya dong. Gratis lagi gratis, ujungnya gratis loh Chef. Ibu-ibu banget ini malah. Murah aja lah, murah dulu deh, nggak usah gratis. Yang bagus tapi murah, Chef. Kalau organik tuh ya mungkin Iya. 1-2 bisa gitu ya. Yang agak mahal kan. Nah, murah, Murah, tapi tapi sehat. sehat. Nah, apa Ada tuh, Chef? kandungan gizi ya. Ada kandungan gizinya tetap. Ini Nutrisinya cara tinggi. memilihnya atau jenis makanannya? Iya, ini? cara memilihnya. Cara memilih dari tampilan berarti ya. Iya, iya. Kalau iya. sayur-sayuran tentu pasti yang masih fresh ya. Mhm. Masih fresh. Kalau ada makan ulat dikit nggak apa-apa. Itu Iya. intinya dia Beneran, bebas Chef? pestisida. Oke, Ya, tapi iya, yang iya, iya. kinclong, glowing itu jangan. Itu justru yang kayak gitu yang dikhawatirkan. Terlalu banyak skincare Iya, dia ya. benar, Iya, iya, skincare. iya, iya. Oke. Jadi yang Lebih banyak ada yang ulet-ulet seperti itu. dikit gitu ya, Nggak Chef apa-apa, ya. nggak apa-apa. Oke. Terus tetap yang masih fresh ya. Kalau ada juga yang kayak udah mulai layu ya. Mhm. Justru vitaminnya itu akan lebih berkurang karena walaupun metode kan ada juga metode pengeringan sayur ya. Sayur yang Betul, dikeringkan. betul, betul. Itu kan sebenarnya juga baik sebenarnya. Tapi justru proses pengeringan ini malah mengurangi vitamin sebenarnya. Oh, Tapi iya. walaupun nutrisi yang lainnya tetap terjaga dengan baik. Berarti terurai ya kalau dikeringkan Oh itu. iya, lebih Mhm. ya, Gitu ya. lebih hilang di vitaminnya. Vitaminnya Tapi hilang. kalau nutrisi lain masih ada di. Oh, nutrisi Iya. lainnya ada gitu ya. Jadi Oke. ini sebenarnya kayaknya kita perlu penjelasan tentang semua dari Iya. dasar sebenarnya. Tapi kita Iya. tuh karena kurang edukasi itu aja. Betul. Nah, terus satu lagi kurang mendengar loh. Sebenarnya itu Karena tradisi tuh Jeff, Iya. kayak gitu ya. Mhm. biasanya kayak gini, biasanya kayak Iya, gini. biasa. Ya. Terlalu, Betul, tradisi. terlalu mendengarkan kata biasanya. Ya sama dengan Bunda. Jangan didudukan bayinya, nanti kepala jonong kayak gitu Iya. kan. Ya, Bunda bilang sama nenek-neneknya, dulu tuh kepala tuh dari agar-agar kata Bunda. Sekarang itu bilang kayak gitu. Sekarang Memang lebih susah kuat merubah. gitu ya, Bun Nggak, ya. merubah paradigma orang Minang nih paling susah, Iya. Pi. Iya, Paling iya, susah iya, sekali. Betul, betul. Contoh orang ambil nggak usah duduk di pintu. Iya. Nanti keluar masuk Susah. keluar masuk anak. Iya jelas anaknya nggak mungkin langsung satu gelengedan langsung plong gitu nggak mungkin kan. Jadi mitos banyak sekali mempengaruhi Bener, orang bener, Minang. bener. Nah, Chef pernah masak makanan sehat gak, Chef? Tiap hari makan masakan sehat. Is, makanya sehat banget, sehat ya. langsing Iya, gitu ya, langsing. Chef Walaupun ya. udah anak dua. Financing juga. Irwi langsung kalau Walaupun sudah punya anak dua tetap langsing kan ya ya. mah itu Karena istri nggak yang ngaruh. nggak pernah ngehamil juga. Iya gimana sih? Tapi apa makanan paling gampang, makanan sehat yang paling gampang yang bisa kita bikin tiap hari? Lebih cenderung metode sih sebenarnya. Metode Metode oke. memasak itu menentukan makanan itu sehat apa tidak sebenarnya. Oh gitu cara Ya, masaknya walaupun ya. kita pilih makanan yang memang nutrisinya sangat baik, sangat bagus, tapi ketika metode yang kita gunakan salah, Mhm. itu akan jadi hilang nutrisinya. Nilai gizinya Oh, berkurang gitu. atau hilang ya. Metode yang terbaik itu apa? Ayo tanyain kayak gitu dong. Oh, Metodenya mau ditanya banyak. banget. Aku lagi mau masuk segmen selanjutnya yang Wah. lebih menarik soalnya Oh nih. iya lanjut. Ya, kita masuk ini dulu nanti aku tanya gitu. Ini ada segmen baru nih teman-teman dalam podcast kita kali ini, segmen This or That, jawab cepat ya kan. Oke. Nah, jadi ini Dipakai jawabnya undian loh, harus Jeff. barengan. Ada hadiah berarti. Ada ya? aja. Kita Langsung pemburu, ditanyain hadiah. kita pemburu hadiah Hostnya soalnya kan ke Bun, ya. pressure ya kan. Ini jadi nanti begitu aku tanya, Bunda sama Chef Rico harus jawabnya barengan dengan cepat. Oke? Saling tatapan. Nggak usah, nggak usah. Lihat aku aja. Oke, jadi ada cuman 4 pertanyaan, nanti akan aku tanyain kenapa jawabannya itu. Oke ya Oke. Bun? Oke Ya, oke. Chef? Oke, yang pertama nih. Nasi merah atau nasi putih? Merah. Nasi putih. Jadi harus tanya kan, kenapa Bunda nasi merah? Irwi kalau ditanya juga nasi merah Bun. Karena lebih sehat ya Bun. Kata orang Berserat. lebih sehat. Chef gimana? Kok kata orang Bunda sendiri konsumsi nggak sih? Konsumsi tapi kata orang lebih bagus Iya. itu. Tapi emang berasa nggak Bun? Berasa. Nah, karena emang berarti lebih sehat. Ya. Kenapa? Tapi sih kurang memilih- berasa tapi kurang rasa gitu. Iya, Nah, dia ada rasa, berasa tapi kurang rasa. berasa efeknya tapi rasanya kurang. Nah, gitu. Kalau saya nggak terbiasa malah. Oh, karena nggak terbiasa. Oh, Kayak oke. makan ketan gitu.
Iya. Benar Karena nggak, Bu? merahnya tuh membayangkan ketan. Ketan Nanti ada merah. kelapanya bayangin makannya Nah, kayak gitu. itu mah lebih enak ya, Bun. Terus dari pisang goreng kan? Berarti Iya, kan iya, nggak bener, dapat ininya, nggak dapat protein. Nggak nanti. dapat proteinnya ya. Oke, yang kedua nih. Buah-buahan segar atau jus buah? Buah Segar. segar. Buah segar. Oke, buah segar, Bun. Kita Kenapa? sama Chef ya. Kenapa Kita nggak sama mau jus, Bun, lebih praktis gitu, Bun? Karena dari jus tuh pasti ada nilai tambahan dari kayak pemanis, Ya, Oke. kayak aroma, pasti Mm-mm, ada. mm-mm. Tapi kalau buah segar jelas kita makan. Nah inilah sekarang yang malas orang makan. Iya. Iya. Kayak jus Iya sih. paraweh atau jamu biji kan orang suka ngejus. Padahal dengan mengunyah itu memperbaiki saraf-saraf yang ada di mulut ya Chef ya. Oh, iya. Oke. Ya. Kayak makanan keras itu kan nggak ada Betul, sekarang. betul, betul, betul. Sekarang Iya sih. minum air tebu aja sekarang udah dimasuk mesin. Iya benar. Iya kan? Oh, Dulu digini kan, dikuih ya, Bun. dikuih. Dikuih Dari lapang namanya. kantin sampai padang luar ya. Iya. Nggak bisa. Makanya. Katanya kayak gitu dulu, Bu. Iya, 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 Pergi iya, benar. maraton. Kan kan? maraton padang luar kan. Iya, Jadi iya, sekarang iya, anak-anak tuh nggak ada mengkonsumsi untuk penataan mahkota giginya Oke. dengan makanan keras. Jadi itu sebenarnya bagus ya, Bun ya. Bagus, makanya dia anak-anak Ya, bikin sekarang jus udah pun banyak rusak-rusak. Bahkan mengeluarkan beberapa nutrisi yang penting sebenarnya kan. Oke. Beberapa jenis serat yang akan hilang ketika kita bikin jus. Iya. Jadi ini kompak nih bagian yang ini Iya. ya. Iya. Oke, yang ketiga. Minum air putih atau teh herbal? Air putih. Oke. Aku juga milih air putih karena itu yang paling bagus, gratis lagi ya kan, Bun? Iya. Tapi Jadi faktanya kalau masak kalau ada puas putih ba- ya. minumnya juga bisa sepuasnya nggak bayar juga. Tapi kalau Nggak yang bayar. herbal bermodal ya. Iya, bermodal. Kembali lagi yang gratis kayak kita cari yang Bener, gratis. bener. Gratis lagi karena temanya hari ini makan Air bergizi putih, ya. gratis. Nah, yang terakhir nih. Makan pedas atau tidak pedas? Tidak Tidak pedas. Ah, serius, Bun? Iya. Kirain pada pedas loh jawabannya. Kenapa, Bun, nggak pedas, Bun? Chef dulu bawa ya jawabnya. Kenapa, Chef? Supaya mulut kita nggak pedes nanti. Oh, itu mah netizen. Oh, Nggak iya. apa-apa kalau kita. Nggak kuat sama lambungnya sih sebenarnya. Iya. Oh, lebih ke lambung. Bunda juga. Saraf-saraf kita sensitif di lambung tuh banyak sekali jonjot-jonjot khusus Mhm. yang berperan untuk mengeluarkan enzim. Oke. Apabila kita memakan sesuatu yang pedas, Aha. otomatis akan terjadi hiper ya, hiper kerja dari enzim. Oh, Nah di sini akan mengganggu sistem penyerapan dari makanan yang kita makan. sedangkan sekarang yang viral Tren itu viral ya. Ah, iya, itu makanya. yang pedas semua, Bun. Makanya jadi di sinilah kadang-kadang motivasi atau edukasi yang tidak disampaikan. Tapi anak-anak tuh sekarang ke zaman kekinian tuh kan makannya yang aneh-aneh kayak gitu. Iya, benar. Nah, itu. Makanan dari luar negeri Korea itu juga Iya. pedes-pedes Kayak mie gitu pedas kan. segala macam tuh. Level berapa gitu ya. Iya, betul. Kalau kita betul. milih, kalau saya justru milih kalau ada level -2, pilih yang itu. minus Orang 2. milih Lebih aman, lebih aman untuk Nggak lambung. ada. ya. Kirain karena orang Minang gitu ya sukanya pedes, ternyata enggak juga ya, Bun. Enggak efeknya sebenarnya. Jadi sekarang ini kayak Bunda pengalaman sehari-hari. Iya. Banyak anak-anak balita tuh yang sistem cernanya udah kurang bagus Iya, aja. iya. Mhm. Contoh dia demam tapi dengan perut kembung. Oke. Nah kita tanya sama mamanya, semalam atau tadi makan apa? Iya. Makan Makan cabe. makan cabai, terus makanan kayak makanan ya seperti Saji, ciki-ciki Oke. semacam tuh Mhm. yang enggak pedas. Kan ada level-level juga coba Iya, anak-anak betul, tuh. betul. Nah inilah masalahnya. Oh. Kalau otomatis pabrikan anak-anak dari balitanya udah terganggu, Mhm. sampai nanti sistem cernanya tidak akan kerja dengan maksimal. Oke, Gitu. oke. Wow, berarti banyak juga ternyata efeknya gitu ya, Bun ya. Aku Iya. nggak mau makan pedes lagi abis ini. Oke. Kalau gratis gimana? Oh, mau. Oke. Jadi apapun yang gratis intinya gitu ya. Nah, ini untuk segmen kita yang jawab cepat tadi udah habis tuh 4 Udah. pertanyaan tadi sudah dipertanggungjawabkan juga oleh Chef Riko dan juga Bunda tadi Jadi ya. yang menang siapa? Nggak ada. Oh, nggak Kan ada. tadi Kita jawabannya tanya sama audien nanti gimana. Komen. kita tunggu sabaran Kasih aja, komen Chef. ya. Komen aja di bawah. Nah, jadi Chef kalau balik lagi ke program makan bergizi gratis tadi ya Chef ya, kira-kira menu kalau untuk protein apa aja yang masuk dengan 10.000 itu Dengan apa budget aja? itu. Sebenarnya untuk protein semuanya bisa masuk sih. Bisa Kalau ya? untuk kita fokus ke protein ya. Daging bisa gitu Chef? Ke daging bisa sebenarnya. Diapain tuh? Kecil-kecil berarti dagingnya? Enggak. Tipis-tipis. Sebagai tambahan makanannya. Oke. Jadi daging yang dicampur dengan tempe misalnya. Oke. Kita bikin semacam, sekarang kan banyak ya yang ada digoreng pakai tepung dan semacam. Mhm, Nah, si daging bisa kita giling. Nah, misalnya untuk yang protein itu sanggup cover dengan budget tadi itu berapa gram, kemudian kita tambahkan dengan protein nabati. Oh, Nah, dikombin gitu. dengan protein nabati sehingga yang harga yang cukup tinggi dengan cukup rendah kan ketemu di yang di tengah tuh. Betul. Nah, cukup baik juga Tapi kalau sebenarnya. proteinnya telur terus temennya harus lebih mahal dong berarti.
Kan kemarin telur. daging nih ceritanya. Sekarang telur. Oh nggak usah dikasih temen, Oh, nggak usah nggak dikasih usah teman. dikasih temen substitusi lagi. Oke. Tapi kita tambahkan ke serat dan vitamin yang lainnya. Oh, Gitu. dilebihinnya ke situ. Karena kan akan ada beda konsep ya Bunda ya. Iya, Tiap iya. hari itu dia butuhnya berapa. Oh iya benar. protein harian berapa? Karena kan yang di cover kan cuma sekali nih. Iya. Nah anggap saja yang sekali ini sudah memenuhi AKG. Mhm. Yang selebihnya itu mungkin besoknya kita penuhi dengan makanan yang tadi, misalnya telurnya cukup satu, kemudian tambahkan dengan yang lain. Oh, seperti itu ya. Jadi Konsepnya bisa. muter otak sih sebenarnya, harus Iya, kreatif. bener. Jadi yang Jadi, mikirin menunya ini ya kan. yang Iya, daftar mikirin menunya menunya itu ini harus- lebih sering searching juga sebenarnya. Iya benar-benar. Lebih banyak, Bisa searching ke beritanya. negara-negara yang aku sebutin Nah, tadi. gitu. Walaupun nanti harganya nggak masuk. Tambah Oke. lagi belum Kita tentu sesuaikan juga sih dengan sebenarnya. itu. Iya, Bun. Kita pun searching dari menu-menu yang ada di luar negeri itu Mhm. kadang-kadang belum sesuai juga dengan selera. Jadi ujungnya Iya. nanti mubazir kan. Iya juga Jadi sih, Bun. memang sebenarnya perlu penelitian atau penegasan dalam ini ke Iya depannya, Cek. benar. Ada Contoh pelatihan. apa makanan yang disukai anak-anak? Contoh dari Iya. SMA, Mhm. dia suka makanan apa sekarang? Ini harus kita kaji nih sebenarnya. Mhm. Masih SMA suka makan apa? SMA, iya Iya. betul. Saya suka makan gratis. Bakso ya, Jadi bakso apa kayak aja? bakso. Bakso, iya Iya, benar, itu Bun. jadi masalah. Mungkin Jadi bisa jadi. kayak daftar menu itu sih Mhm. sebenarnya memang harus memutar kepala ya, Chef ya. Iya. Iya betul. Minimal ada daftar menu itu 6 hari ya, 6 hari sekolah Lima hari sekarang. sekolah. muter dia. Mm-mm. 6 hari itu harusnya memang susah Itu sebenarnya kalau tuker kita terus mikirkan. gitu. Untuk keluarga aja kita mikir menu pusing. Ya elah Bun, bener. Kayak Bunda ya, ada pasien. Iya Bun. Nggak mungkin pasien 2 hari dirawat, sambalnya hari ini Sama, ini, Itu terus. besok itu lagi. Betul. Nggak akan jadi masalah besar. Iya. Nah, iya. apalagi ini suatu daerah, Satu daerah. dengan jumlah ribuan siswa Siswa betul. yang akan mengkonsumsi makanan ini, jujur aja. Ini suatu pekerjaan paling Iya. susah bagi pemerintah ini. Setuju. Dengan tingkat selera mereka yang berbeda-beda. Berbeda ya. Mhm. Jadi Benar, ujung-ujungnya benar. nanti mubazir, pencapaian nutrisi si anak-anak ini nggak akan tercapai. Mhm. Ini kerja keras dari pemerintah kita ini Iya sebenarnya. sih, benar banget. Mudah-mudahan berhasil lah itu Iya, jadi. Ya, Karena background- untungnya Bun bukan kita yang mikirin menunya ya Bun ya. Kita mikir gratis Untung aja kita- lah. Untung kita podcastnya aja Nah, gitu kita ya. mikir gratisnya aja. Gratisnya aja benar-benar. Sama satu lagi, Apa tuh, yang paling Chef? bagus itu ikan, lebih banyak. Ikan. Ke laut ya. Ikan laut. Ya. Ikan laut. Tapi ya. jangan Tapi yang prosesnya jangan digulai, yang Oh, gitu. diangetin beberapa kali. Oh gitu iya kan. iya. kan kecil-kecil tuh. Kalau orang Minang bilang apa ya? Ikan Kandeman. iya kan Bukan. deman ya kayak. Tapi kalau ikan kayak ikan tongkol yang Kembung besar paling tuh bagus. kan Hahaha. itu kan udah di dasar yang udah bukan besar tuh pasti di dasar Iya di dasar efek laut yang merkurinya paling lebih dalam. besar lagi itu. Oh. Risiko keracunan lebih besar lagi. Oh iya iya Nah, iya. kayak iya, ikan iya. tongkol yang besar itu kan Mhm, sampai mhm, betul, potong betul. berapa puluh ratus kilo beratnya tuh. Iya iya iya. Itu unsur merkurinya lebih besar karena dia Oh. kedalamannya hidupnya lebih kedalaman yang lebih dalam lagi. Iya iya iya. Itu. iya. Jadi Waduh. itulah sebenarnya kalau kita tuh sering membaca dan sering mau belajar, Iya. banyak loh yang kita ambil dari keadaan ini kan orang makin mahal dia makanan tuh makin sehat kan belum tentu Belum juga. tentu. Iya, benar. Betul Tentu, sekali Bunda. Dan ini kayaknya pertanyaan terakhir nih Bun, ini nggak berasa kita ngobrolnya Bun. Udah sampai pertanyaan terakhir aja. Ini saran atau tips nih dari Bunda dan juga Chef Rico untuk mendukung keberhasilan dan juga meningkatkan efektivitas dari program ini. Mudah-mudahan pemerintah kita juga nonton gitu ya. Mumpung Mudah-mudahan. belum dilakukan di Bukit Tinggi. Nah, tips dan saran nih dari Chef dulu mungkin. Silakan Oke. Chef. Yang paling penting si pengelolanya dulu. Ya. Jadi Iya. harus ada sosialisasi, kemudian ada pelatihan sebenarnya. Mhm, Pelatihan terkait yang pertama inovasi, mhm. kemudian hygiene sanitasinya, Ya. keamanan pangan itu penting. Kenapa? Karena program ini kan akan berkelanjutan, sustainable ya. Kan nggak betul. mungkin 6 hari tutup close tahun depan baru. Iya Kan kayak betul gitu. betul. Akan ada perputaran menu juga selama seminggu, sebulan dan seterusnya. Mhm, Tentu akan banyak inovasi. Nah, kemudian juga harus ada evaluasi juga Iya, betul. terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Misalnya dalam termen 1 minggu nih, Iya. dilihat evaluasinya seperti apa. Karena Untuk seperti yang tadi saya perubahan ya. sampaikan bahwa background pendidikan, background keluarga itu akan menentukan selera Selera. juga. Iya. Nah, tidak semua anak itu suka ayam, Betul. tidak semua anak itu suka ikan misalnya. Mhm. Walaupun katanya ayam itu adalah makanan umat sedunia ya. Iya. Dan tidak semua orang juga suka dengan telur. Nah, itu juga harus menjadi bahan untuk riset Iya. bagi si pengelola itu nantinya. Oke. Itu yang paling penting sih saya rasa. Oke. Kalau dari Bunda apa nih Bun? Ya menyambung yang kata Chef Rico tadi tuh Mhm. sebenarnya sebelum pelaksanaan ini terjadi banyak sekali uji coba yang harus dilakukan. Iya. Contoh mengklasifikasi ya. Mhm. Seperti saya bilang tadi, ada yang suka ayam berapa orang, Mhm. ada yang suka telur berapa orang, Iya. ada yang begini-begini harus. Jadi sebelum ini terjadi sebenarnya kita harapkan kepada orang-orang yang berperan dalam ini sebenarnya mengkaji ulang lagi
Dan jangan nanti dengan butuh biaya yang sangat besar sampai TT-an ini, Betul. efeknya atau aktivitasnya tidak akan mengena sasaran sama Iya. anak-anak ini. Mubazir jatuhnya. Sama Jadi satu lagi mudah-mudahan- Ivi, Iya, iya, yang silakan, penting Chef. itu adalah harus ada punya standar sajiannya seperti apa. Oh iya, betul Nah, sekali. itu. Ada Karena itu SRI-nya ya. Iya, jadi ada patokan nih. Betul. Jadi yang 10.000 yang mau dikasih ke masyarakat itu standarnya seperti apa. Iya. Jadi jangan sampai kayak di berita yang kita lihat ya, Mm-mm. ada satu sekolah tuh lengkap nih menunya. Betul. Satu sekolah lagi Yang cuma ada lain? tempe. Iya. Iya. Satu benar, potong benar, tempe benar. dan Iya. tahu. Nah, itu kan nggak ada standar jadinya. Betul, Jadi betul, standarnya itu betul. memang nasional. Kalaupun tidak nasional, setidaknya regional. Kenapa? Karena biaya bahan baku masing-masing daerah kan berbeda. Iya, beda-beda Nah, ya, betul. Jadi harus ada standarnya. Oke deh. Seru banget nih ngobrolnya, tapi kan kita dibatasi waktu Iya. juga ya Nggak bisa Bunda lama-lama ya? Bisa Bunda di episode selanjutnya Oh, gitu mungkin ya? Apakah kita akan dipanggil lagi nih, Chef? kita Pasti, cari-cari dulu ya. Maksudnya Pasti. ini kita penutup dan pembuka Pembuka dan dan penutup penutup. aja nanti kayaknya. Enggak dong Bu, nanti kita cari-cari lagi apa yang bisa kita ajari, kita cari ilmunya dari Bunda Yeni dan juga dari Chef Rico. Tapi makasih banyak Bunda Tapi udah mudah-mudahan hadir. RRI nggak Sama-sama. bosan-bosan manggil kita ya. Enggak lah Iya. Bun, Bunda mah tinggal one call away kalau kata anak orang zaman sekarang. Tinggal ditelepon langsung datang. Asik. Makasih juga ya Chef ya sudah Sama-sama, hadir. Thank you banget tadi ilmu-ilmunya, cara masaknya gitu ya Bunda. Makasih juga Ya, sama-sama, edukasi-edukasinya untuk bukan cuma untuk anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui juga tadi pastinya ya. Lengkap ya. Lengkap banget hari ini ya. Oke, itu tadi obrolan kita yang tentunya punya banyak manfaat mudah-mudahan untuk kita semuanya. Karena kita tahu penting banget untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang ya. Jadi yang hobi jajan, nah coba mulai kita kurangi jajannya, ditabung duitnya dan kita mulai hidup sehat, ya kan? Seperti kata Chef Rico tadi, yang sehat itu bahkan mungkin lebih murah daripada makanan-makanan jajan-jajanan mahal yang lagi tren di luar sana gitu ya. Biar masa depan kita juga masih tetap bugar. Jadi jangan baru umur 30-an, nah pinggang udah berasa, dengkul udah berasa, ya curhat ini sebenarnya ya kan. Tapi itu kan contoh, berarti memang terjadi karena apa? Karena mungkin selama ini emang nggak peduli sama yang namanya kesehatan. Pemerintah punya program makan bergizi gratis, mungkin ini bisa benar-benar dilakukan dengan maksimal biar apa? Biar anak-anak muda Indonesia nanti tuh tuanya nggak kayak Irvi, nggak uzur gitu ya. Kita juga kena imbasnya loh, Chef. Iya. Oke, dan selanjutnya kita bakal bahas apa lagi? Yang pastinya kita akan selalu bahas sesuatu yang insightful dan juga menginspirasi untuk kita semuanya ya. Jadi tungguin episode-episode terbaru dari podcast RRI Bukit Tinggi. Pantengin terus juga YouTube-nya RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Digital untuk konten-konten menarik dari kita semuanya tentu saja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.